Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakira Azman BHSC MHSC, dosen tetap pada program studi S1 Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Syah Kuala. Saya ingin menyampaikan hal terkait mata kuliah yang saya ampu dan sesuai dengan bidang keilmuan saya, yaitu komunikasi organisasi. Mata kuliah ini ditujukan untuk mahasiswa S1 program studi Ilmu Komunikasi semester 3 dengan kode mata kuliah Eskom 2011 berbobot 3 SKS yang diselenggarakan dalam 16 kali pertemuan tatap muka dengan rincian 14 kali pertemuan materi, 1 kali pertemuan ujian tengah semester, dan 1 kali pertemuan ujian akhir semester. Mata kuliah ini membahas aspek-aspek dalam organisasi dan implikasinya pada komunikasi organisasi, tidak hanya komunikasi di dalam organisasi, tetapi juga komunikasi organisasi dengan lingkungannya. Mata kuliah ini diawali dengan pemahaman tentang organisasi yang akan berpengaruh pada proses komunikasi dan juga akan membahas lebih lanjut terkait konsep komunikasi organisasi secara menyeluruh. Pada akhir pembelajaran, mahasiswa diberikan tugas untuk mengkaji salah satu aspek komunikasi organisasi pada salah satu organisasi, kemudian mengaitkannya dengan materi yang telah dipelajari. Capaian pembelajaran lulusan prodi untuk MK ini dibebankan 2 CPL. CPL pertama, menguasai teori, konsep, dan metode di bidang ilmu komunikasi, sedangkan untuk CPL 2, mampu menganalisis fenomena komunikasi. Kemudian untuk capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, untuk mata kuliah ini ada 2 CPMK yang bernomor CPMK 18. Yang pertama, mahasiswa mampu mengidentifikasi dan menjelaskan konsep dasar komunikasi organisasi. CPMK kedua yang bernomor CPMK 19, yaitu mahasiswa mampu menganalisis fenomena dan kasus yang terjadi dalam komunikasi organisasi. Sedangkan untuk sub CPMK yang disusun berdasarkan pembahasan pokok yang meliputi konsep organisasi, definisi komunikasi organisasi, 3 pendekatan komunikasi organisasi, kemudian teori yang berkaitan dengan komunikasi organisasi, budaya organisasi dan iklim komunikasi organisasi, pesan dalam organisasi, jaringan komunikasi formal yaitu downward, upward, dan horizontal, kemudian jaringan komunikasi informal, dan kepemimpinan dalam organisasi. CPL dan CPMK dan materi pokok sebagai sub CPMK tersebut sudah tertuang dalam RPS mata kuliah dan sudah divalidasi oleh koordinator prodi. Kemudian 3 komponen utama dalam proses pembelajaran mata kuliah ini adalah delivery, interaction, dan assessment. Pada komponen delivery, saya menyampaikan RPS dan materi secara terstruktur dalam pertemuan tatap muka dan juga dapat diunduh pada platform e-learning Universitas Syah Kuala. Juga didukung oleh media pembelajaran sesuai dengan perkembangan zaman. Untuk poin interaction pada pembelajaran ini adalah komunikasi 2 arah, yaitu melibatkan partisipasi mahasiswa dalam tanya jawab, diskusi, dan presentasi. Sedangkan pada komponen assessment, penilaian mencakup asesmen formatif seperti kuis, tugas individu, tugas kelompok, dan penilaian sikap dan keterampilan. Sedangkan untuk asesmen summatif mencakup ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Nah, untuk bobot per CPMK-nya masing-masing mendapatkan bobot 50%, kemudian diikuti dengan bobot per item untuk setiap CPMK-nya. Model pembelajaran dalam mata kuliah adalah cooperative learning, di mana dosen memberikan materi umum, kemudian mahasiswa membentuk kelompok dan mendalami materi tersebut, kemudian mempresentasikannya di kelas. Referensi yang saya gunakan dalam mata kuliah ini adalah buku referensi dari ahli, modul ajar yang telah saya susun, dan juga publikasi ilmiah di jurnal bereputasi. Berikut adalah video proses pembelajaran mata kuliah komunikasi organisasi dengan pertemuan ke-9 dengan materi yaitu pesan dalam organisasi. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan juga kehadirat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, apa kabar semuanya mahasiswa pada siang hari ini? Semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Itu juga merupakan hal yang patut kita syukuri setiap hari, karena kesehatan, waktu luang, kesempatan untuk belajar itu merupakan sesuatu hal yang patut kita syukuri sehari-hari. Baik, pada hari ini kita masuk ke kelas komunikasi organisasi dan ini adalah minggu ke-9. Di minggu ke-8 kita sudah melakukan ujian tengah semester ya, dan ini kita masuk setelah UTS. Kita akan membahas materi-materi yang lain yang sebelumnya belum pernah kita bahas di pertemuan sebelum UTS. Oke, sebelum kita masuk ke materi, kita disarankan terlebih dahulu untuk berdoa agar apa yang kita pelajari pada hari ini menjadi sebuah rahmat dan keberkahan buat kita semua. Maka berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing dimulai. Selesai. Oke, semuanya sudah absensi di SIM kuliah? Oke, saya harap semuanya sudah. Nanti akan saya cross check kembali dan saya akan sesuaikan dengan daftar hadir yang sudah saya susun ya. Oke, baik. Materi hari ini di perkuliahan ke-9 kita akan membahas tentang pesan dalam organisasi. Sebelumnya kita sudah bahas banyak sekali tentang apa itu organisasi, kemudian apa saja karakteristik, apa itu komunikasi organisasi dan lain-lain. Dan pas sebelum minggu ke-8, di minggu ke-7-nya kita membahas tentang, ada yang masih ingat, iklim komunikasi organisasi. Siapa yang masih ingat apa arti dari iklim komunikasi organisasi? Oke, Zanjabila ya, boleh jawab? Ya, nama saya Zanjabila. Pada pertemuan ke-7 kita membahas bagaimana iklim organisasi. Iklim organisasi itu merupakan persepsi mengenai peristiwa komunikasi dan juga perilaku dalam hubungan interpersonal yang terjadi di dalam sebuah organisasi. Oke, baik. Terima kasih sudah diingatkan kembali bahwa iklim komunikasi organisasi itu adalah aspek penting dalam sebuah organisasi. Jadi peristiwa-peristiwa apapun yang terjadi dalam sebuah organisasi akan membentuk persepsi bagaimana organisasi itu dijalankan. Jadi ada di situ terlibat hubungan interpersonal, perilaku-perilaku anggotanya itu juga sangat berpengaruh terhadap jalannya sebuah organisasi. Jadi itu salah satu materi yang juga penting. Baik, di minggu ke-9 kita akan membahas pesan dalam organisasi. Saya rasa semuanya masih ingat komponen-komponen penting dalam komunikasi. Di situ ada sumber, komunikator, kemudian ada pesan, kemudian ada si penerima atau komunikan, kemudian ada media atau saluran, dan ada feedbacknya. Nah itu adalah materi dasar yang kalian saya rasa udah khatam dan udah harus diingat terus ya, karena setiap MK akan diingatkan kembali. Nah, pada hari ini kita hanya akan membahas salah satunya, yaitu yang sangat penting, yaitu pesan. Jadi pesan itu kan sesuatu yang kita sampaikan dan itu sangat berpengaruh bagaimana efektivitas sebuah proses komunikasi. Kalau pesannya keliru, bisa jadi si komunikan tidak akan bisa menangkap apa yang diinginkan oleh si pengirim. Nah itu satu hal yang memang sangat penting ya, salah satu komponen dalam yang komponen dasarnya itu adalah sesuatu hal yang sangat penting. Nah ini bagus ya, udah masih mengingat apa itu pesan. Nah, untuk definisi pesan secara umum itu adalah seperangkat simbol. Jadi dengan adanya simbol-simbol ini kita bisa tahu apa yang ingin disampaikan, baik itu verbal maupun non-verbal. Ya, verbal yang kita ucapkan, non-verbal dari mimik muka, gestur tangan, postur dan lain sebagainya itu juga termasuk ke dalam pesan, tetapi pesan non-verbal.
Itu saya rasa semuanya sudah ingat. Ini materi-materi awal di pengantar ilmu komunikasi. Semuanya masih ingat ya tentang pesan ya. Karena kalau kita berbicara komunikasi, pesan tuh primadonanya gitu ya. Walaupun disampaikan oleh komunikator, diterima oleh komunikan, kalau pesannya salah maka akan berdampak pada efektivitas ya. Nah, kalau tadi kita membahas definisi dari pesan secara umum, kita lihat dulu nih, apa fungsi pesan juga masih dalam konteks secara umum. Jadi apapun yang terjadi dalam proses komunikasi, pesan itu mempunyai 4 fungsi. Yang pertama adalah pesan informatif. Nah, kalau informatif ini kan dari namanya aja udah menjelaskan bahwa informatif itu memberitahu fakta, data-data agar si komunikan menjadi tahu. Jadi masih pada level komunikasi informatif ya. Itu pasti masih pada level dasar dan hampir semua pesan itu mengandung fungsi ini. Walaupun nanti dia ada fungsi-fungsi lain yang juga ikut mengiringi fungsi informatif ini. Yang kedua adalah fungsi persuasif. Nah, fungsi persuasif ini udah lebih naik tingkat lagi dari informatif. Kalau informatif hanya memberitahu, hanya pada level mengetahui, kalau fungsi persuasif lebih pada level perasaan, bahkan bisa sampai ke level perilaku, karena orang diajak atau dibujuk untuk menyenangi sesuatu dan juga melakukan sesuatu. Jadi itu disebut persuasif. Dan persuasif ini saya rasa juga banyak diteliti ya oleh mahasiswa-mahasiswa di prodi ilmu komunikasi, karena memang itu menjadi kajian-kajian yang menarik. Karena kita bisa lihat bagaimana cara mempersuasi khalayak, mempersuasi orang lain untuk melakukan sesuatu. Jadi ini memang penting sekali. Kemudian ada yang ketiga, pesan instruktif. Nah, pesan instruktif ini dari kata dasarnya udah terlihat bahwa bagaimana mengarahkan, menyuruh gitu ya. Nah, dalam konteks organisasi ini juga sangat berkaitan. Tapi bukan berarti fungsi informatif dan persuasif tidak penting, tidak. Instruktif penting, tapi yang lain juga patut untuk mengiringi fungsi si instruktif ini. Nah, yang terakhir adalah ekspresif. Nah, ini juga penting sekali ya. Kita sebagai manusia itu diberikan oleh Allah panca indera untuk mengekspresikan ya sesuatu yang kita rasakan, dan juga itu termasuk ke dalam salah satu fungsi pesan dalam proses komunikasi. Jadi bagaimana mengungkapkan perasaan. Kalau lagi sedih ya pasti kita akan menunjukkan kesedihan, dan itu terlihat dari verbal maupun satu lagi non verbal. Oke, jadi tidak hanya verbal saja yang berkontribusi, non verbal juga akan berkontribusi. Bahkan ada penelitian yang mengatakan bahwa orang lebih percaya orang lebih percaya non verbal atau verbal? Nah, orang lebih percaya non-verbal. Itu hasil penelitian bahwa non-verbal itu sulit untuk dimanipulasi dibandingkan dengan verbal. Verbal anak-anak kecil aja juga bisa ya memanipulasi pesan, apalagi orang sudah dewasa dengan pembendaharaan kata yang banyak itu sangat mudah. Tetapi non-verbal itu butuh keahlian khusus ya untuk memanipulasi, sehingga biasa orang lebih percaya pada non-verbal. Nah, ini 4 fungsi pesan tetapi masih dalam konteks yang umum. Ya, kalau tadi kita sudah membahas apa itu 4 fungsi pesan dalam konteks umum di proses komunikasi, sekarang kita lihat lebih detail lagi apa itu pesan dalam konteks komunikasi organisasi. Nah, kalau untuk dalam konteks organisasi, pesan itu lebih spesifik informasi yang dipertukarkan antar anggota. Salah satu elemen organisasi kan anggota atau partisipan ya. Jadi informasi yang dipertukarkan antar anggota gunanya apa? Untuk menjalankan tugas, gunanya untuk memelihara sistem organisasi, dan juga untuk memenuhi kebutuhan manusiawi dan menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan. Nah, berdasarkan definisi ini, maka muncullah 4 fungsi pesan di dalam konteks komunikasi organisasi yang akan kita lihat berikut. Yang pertama adalah pesan tugas. Nah, ini penting sekali ya dalam konteks organisasi. Pasti kita akan berpikir bahwa organisasi itu sangat berkaitan dengan tugas-tugas. Jadi memang ini nomor 1 ya, fungsi utamanya. Nah, pesan tugas itu berkenaan dengan pelaksanaan tugas di organisasi. Nanti akan ada penjelasan lanjutannya. Yang kedua adalah pesan pemeliharaan.
Nah, kalau pesan pemeliharaan ini terdengar mungkin wah ini sepertinya nomor 2 gitu, atau istilahnya tidak sebegitu penting dengan pesan tugas, tapi sebenarnya tidak. Pesan pemeliharaan ini yang juga akan mengiringi dan menjaga pesan tugas ini bisa disampaikan dengan baik. Karena ada pemeliharaannya. Kemudian ada pesan kemanusiaan. Dalam organisasi, kita tidak bisa mengabaikan yang namanya anggota, yaitu pasti manusia gitu ya, individu-individu yang punya sikap, punya perasaan, punya kompetensi dan lain sebagainya, maka tidak bisa kita abaikan kebutuhan-kebutuhan manusia itu sendiri. Yang terakhir adalah pesan pembaharuan. Nah, dalam organisasi pasti ada istilahnya perencanaan. Perencanaan bagaimana untuk kedepannya, apalagi organisasi itu rentan sekali dengan perubahan lingkungan ya. Contoh saja ketika COVID, banyak perusahaan-perusahaan yang harus mengubah strategi jual mereka karena ada perubahan-perubahan dari sisi lingkungannya. Bencana apalagi, nah itu banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi, maka diperlukan yang namanya pesan pembaruan. Oke, sampai di sini paham semuanya? Paham. Ada 4 fungsi pesan ya. Jangan lupa. Oke, kita masuk ke pesan tugas. Apa itu pesan tugas? Pesan-pesan yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas-tugas organisasi oleh anggota organisasi itu. Jadi memang organisasi itu punya tujuan bersama untuk dicapai. Nah, untuk mencapai tujuan maka harus ada sesuatu yang dilakukan. Nah, ini sangat berkaitan dengan pesan tugas. Pemberian informasi kepada karyawan, orientasi dan lain-lain itu semuanya berkaitan dengan pesan tugas. Contohnya, ketika atasan memberikan tugas yang harus dikerjakan oleh bawahannya, maka itu masuk ke ranah pesan tugas. Ya, apa yang harus dikerjakan? Laporan misalnya. Bagaimana pengerjaannya? Oh, lihat arsip atau lihat contoh, atau berdasarkan hasil rapat yang sudah kita diskusikan bersama. Nah, itu termasuk ke dalam pesan tugas. Ini menjadi inti ya untuk tercapainya tujuan dari organisasi. Kemudian ada pesan pemeliharaan. Nah, pesan pemeliharaan ini seperti yang saya bilang tadi, ini ada hubungan apa ya dengan pemeliharaan, tapi sebenarnya dia juga tidak kalah penting dari pesan tugas. Nah, ini biasa berisi aturan-aturan, norma-norma, apa yang harus dilakukan, bagaimana perilaku-perilaku yang harus dipunya oleh anggota organisasi. Itu semua berhubungan dengan bagaimana mereka bisa memelihara organisasi tersebut. Contohnya, aturan kedisiplinan, datang jam berapa, pulang jam berapa, istirahat baru boleh jam berapa, gitu kan. Itu semua berhubungan dengan pesan pemeliharaan. Ya. Kemudian kita masuk ke yang ketiga, pesan kemanusiaan. Oke, pesan kemanusiaan seperti yang saya sudah sebutkan di awal tadi. Organisasi itu berisi individu-individu yang pasti punya sikap, perasaan, punya emosi dan lain sebagainya, yang pasti kita juga tidak bisa mengabaikan itu semua. Nah, makanya ada pesan-pesan khusus yang bisa meningkatkan kepuasan mereka, menyenangkan hati mereka, bahkan bisa mensejahterakan ya mereka. Nah, diarahkan langsung kepada orang-orang dalam organisasi dengan mempertimbangkan sikap, kepuasan dan pemenuhan kebutuhan mereka. Jadi misalnya ketika ada anggota yang berprestasi, itu diapresiasi. Nah, itu masuk ke pesan kemanusiaan. Bagaimana mengapresiasi karyawan. Dan juga ketika ada yang sedang berduka, makanya ada istilah kunjungan sosial, datang bersama-sama. Biasa di kunjungan sosial kita nggak akan bahas tugas secara detail ya. Kita biasa turut berbelasungkawa, kemudian menghibur orang tersebut. Itu adalah masuk ke pesan kemanusiaan. Yang satu lagi contoh yang paling terkait adalah menyelesaikan konflik antar anggota. Itu juga masuk ke pesan kemanusiaan. Ada yang berkonflik antara satu karyawan dengan karyawan lain, itu ketika atasan atau siapapun yang mempunyai tanggung jawab untuk itu menyelesaikan konflik, itu masuk ke bidang pesan kemanusiaan. Jadi memang tidak kalah penting ya dengan pesan tugas. Yang terakhir adalah pesan pembaruan. Seperti yang saya sudah bilang,
organisasi itu sangat rentan dengan perubahan lingkungan. Jangankan organisasi, kita selaku individu saja rentan sekali dengan perubahan lingkungan. Cuaca panas kita udah merasa wah kurang enak badan nih, malas keluar. Apalagi organisasi yang dia punya tujuan bersama, sudah punya sistem atau mekanisme yang mau dicapai gitu kan, atau yang sudah disusun. Nah, kemudian ada perubahan lingkungan, maka diperlukan pesan pembaruan. Biasa terjadi dalam rapat kerja, rapat evaluasi, apa yang harus diubah, apa yang mau diimprove dan lain sebagainya. Itu termasuk ke dalam pesan pembaharuan. Nah, sampai di sini paham? Yang masuk ke organisasi boleh tunjuk tangan. Saya rasa semua ya. Bisa relate nggak nih dengan semua 4 fungsi ini? Relate ya, karena memang semuanya itu harus ada dalam sebuah organisasi. Cuman kalau ingin meneliti, mungkin bisa meneliti keseimbangannya. Mungkin terlalu banyak pesan tugas, pesan kemanusiaan diabaikan, atau terlalu banyak pesan pemeliharaan, tapi kemanusiaan juga diabaikan. Nah, misalnya seperti itu. Jadi bisa juga jadi bahan penelitian ini. Nah, untuk mungkin kalian-kalian yang lagi mencari judul misalnya ya. Oke, kita sudah selesai nih dengan materi pada hari ini, yaitu pesan dalam organisasi. Sudah ada 4 fungsi pesan ya dalam konteks komunikasi organisasi. Mungkin ada dari kalian yang ingin bertanya karena mungkin belum memahami sepenuhnya. Boleh tunjuk tangan dan langsung bertanya. Siapa? Saya. Oke, silakan Syarif. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Syarif Daullah. Nah, di antara 4 fungsi pesan yang sudah Ibu jelaskan tadi, dalam sebuah organisasi kira-kira pesan mana saja Bu yang paling sering digunakan? Oke, baik. Pertanyaan yang sangat bagus sekali ya Syarif. Memang ada 4 fungsi pesan, tetapi pasti bingung juga ya pesan mana yang paling sering digunakan. Memang kalau dari penjelasannya dan dari penelitian-penelitian, pesan tugas ini yang paling mendominasi, banyak sekali digunakan. Karena memang organisasi itu akan menyelesaikan sebuah tugas yang tidak bisa dilakukan sendiri, makanya butuh koordinasi dan lain sebagainya. Koordinasi tersebut pasti masuk ke wilayah pesan tugas, sehingga pesan tugas ini akan paling sering muncul dan paling sering digunakan di dalam organisasi. Akan tetapi bukan berarti kita mengesampingkan 3 pesan lainnya. Kenapa? Karena 3 pesan lainnya itu sebenarnya memudahkan kita dalam menjalankan pesan tugas. Biasanya kalau orang lagi bad mood ya, lagi ada masalah konflik dengan temannya, bagaimana dia ingin menyelesaikan tugas-tugasnya, tetapi pesan kemanusiaan dia tidak pernah dapat. Dia tidak pernah dapat apresiasi, dia tidak pernah dapat penghargaan atau apapun, tidak pernah dihibur. Sehingga ketika ada tugas-tugas yang diberikan oleh atasan atau oleh temannya, maka sulit bagi dia untuk menjalankan tugas tersebut. Jadi tetap walaupun yang didominasi oleh fungsi pesan tugas, tetapi pesan-pesan lainnya itu harus mengiringinya. Walaupun proporsinya mungkin berbeda, pesan tugas tetap paling banyak, tetapi yang lainnya itu harus juga ada dan harus diperhatikan. Makanya kadang-kadang kita ada rapat-rapat yang kita buat, nih aturan-aturan apa yang akan kita ubah, itu masuk ke wilayah pesan pemeliharaan yang berhubungan dengan aturan. Oke, masih ada yang bertanya? Oke, saya rasa tidak ada. Bisa dipahami semuanya? Bisa. Oke, tadi sudah tidak ada lagi yang bertanya. Saya berasumsi semuanya sudah paham. Jadi sekarang biar saya yang mengajukan pertanyaan. Nanti saya akan pilih ya siapa yang akan menjawab. Oke, apa yang dimaksud dengan pesan kemanusiaan? Saya akan pilih, boleh Wanda, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya Bu, izin menjawab. Jadi fungsi pesan kemanusiaan adalah pesan-pesan yang diarahkan kepada anggota dalam sebuah organisasi untuk menjaga hubungan personal, untuk menjaga perasaan dan juga moral-moral anggota dalam organisasi tersebut. Oke, baik, bagus sekali penjelasannya karena memang kemanusiaan itu adalah untuk memenuhi kebutuhan manusiawi ya. Setiap manusia itu ada kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi dan organisasi juga punya tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan itu tadi. Jadi tidak hanya secara materi, tetapi juga kebutuhan-kebutuhan perasaan, respek dan lain sebagainya yang juga sangat dibutuhkan oleh partisipan dari organisasi tersebut. Oke, sekarang kita sampai pada kesimpulannya.
Oke, siapa yang ingin memberikan kesimpulan dari apa yang sudah kita pelajari pada hari ini? Baik, terima kasih Bu atas kesempatannya. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri, nama saya Khairul Ahya. Jadi kesimpulan dari materi hari ini yang dapat saya tangkap adalah bahwa dalam komunikasi organisasi ini, pesan itu menjadi salah satu komponen yang paling penting, karena dalam organisasi ini kita butuh untuk mencapai sesuatu. Dan juga pesan-pesannya itu ada empat fungsi pesannya. Yang pertama ada pesan tugas, yang kedua pesan pemeliharaan, yang ketiga pesan kemanusiaan, dan yang terakhir pesan pembaharuan. Oke, bagus sekali kesimpulannya. Jadi meng-highlight bahwa pesan dalam organisasi itu sangat penting, bahkan menjadi aspek penting ya. Dan ada 4 fungsi pesan yang harus dipenuhi oleh setiap organisasi jika ingin tujuan bersama mereka itu tercapai dengan baik ya. Jadi 4 fungsi pesan yang sudah disebutkan tadi itu menjadi sangat penting ya. Bahkan ada penelitian yang mengatakan ketepatan setiap fungsi pesan, ini hanya menyebutkan 3 saja. Ada pesan tugas, kemanusiaan, dan pembaharuan, itu dapat menjaga kepuasan kerja dan hasil yang dicapai oleh organisasi. Jadi kalau ingin menciptakan kepuasan kerja yang baik, itu harus tepat penggunaan pesan tugas, kemanusiaan, dan pembaharuan. Oke, jadi itu adalah akhir dari materi kita pada hari ini. Namun setiap pertemuan kita biasa pasti ada assessment ya, ada penilaian. Dan untuk hari ini kita ada diskusi kelompok yang nanti akan saya beri penilaiannya. Oke, karena namanya diskusi kelompok, kalian harus membentuk dulu 4 kelompok. Diskusikan contoh implementasi setiap fungsi pesan. Nah, kebetulan ada 4 kelompok ya, nanti kita bagi 4 kelompok. Satu kelompok akan membahas fungsi pesan tugas, gimana implementasinya, gimana apa aja contoh-contohnya. Terus yang kelompok kedua akan membahas implementasi fungsi pesan pemeliharaan. Yang ketiga pesan kemanusiaan, dan yang keempat adalah pesan pembaharuan. Oke. Oke, terima kasih semua partisipasi dari semua anggota kelompok yang sudah berdiskusi. Paling tidak dengan diskusi tersebut kalian bisa lebih memahami apa itu 4 fungsi pesan dalam komunikasi organisasi. Saya harap ini bisa menjadi bekal kalian nantinya untuk berorganisasi dengan lebih baik lagi. Dan pasti kita punya tujuan ya, tujuan bersama dalam berorganisasi, apakah itu meningkatkan produktivitas, menyelesaikan sebuah tugas. Maka 4 fungsi pesan ini jangan pernah dilupakan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk semua partisipasinya. Semoga menjadi bekal buat kalian ke depan. Semoga selalu dalam lindungan Allah. Sedikit kata-kata motivasi, jangan pernah lupa untuk bersyukur untuk 2 hal yang sering disepelekan. Yang pertama adalah waktu luang dan kondisi kesehatan yang baik. Biasanya 2 hal ini sering kita lupakan. Pas lagi sehat ya suka-suka hati gitu mau ngapain. Padahal itu patut sekali kita syukuri. Yang kedua adalah waktu luang. Ya, biasanya kalau belum banyak kerjaan, nah kita akan mengambil masa itu untuk berleha-leha dan lain sebagainya. Padahal di waktu itulah seharusnya kita bisa lebih meningkatkan produktivitas. Oke, semoga itu bisa menjadi sedikit motivasi buat kalian. Tidak hanya buat kalian tapi juga buat saya sendiri. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Semoga bisa menjadi berkah buat kita semua. Saya akhiri kelas hari ini. Dan jangan lupa untuk ke depan minggu ke-10 kita akan belajar tentang jaringan komunikasi formal, yaitu komunikasi ke bawah, dari atasan kepada bawahan. Jadi yang sudah punya bukunya boleh dibaca-baca, boleh baca-baca referensi dari jurnal dan lain sebagainya untuk lebih bisa memahami nanti ketika kelas berlangsung. Baik, sekali lagi terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video PDD UKT-PT Pernyataan Diri Dosen untuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi pada mata kuliah Komunikasi Organisasi.
Saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat, yakni Kemendikti-Saintek melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, serta seluruh tim sertifikasi dosen tahun 2026, dan kepada Universitas Syah Kuala, seluruh pimpinan, rekan sejawat dosen, dan seluruh mahasiswa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.